Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kajian literasi kami terkait dengan deteksi plagiarisme berbasis data science. Perkenalkan, saya Ali Uredi Asegaf dengan NIM 230533605824 dan juga rekan saya. Saya Arfan Belisya Ahmad Dandi dengan NIM 2305336091139. Baik, mungkin tanpa banyak basa-basi, bisa saja kita masuk ke dalam inti pembahasan. Yang dimana masalah utama ini muncul karena plagiarisme akademik meningkat secara signifikan di era digital yang dimana kecerdasan buatan itu sudah mulai modern. Ini juga di backing dengan hasil survei Turnitin yang menunjukkan adanya kenaikan 10% pada tahun 2019 ke 2022 pada deteksi plagiarisme yang mereka apa namanya sediakan, itu menunjukkan peningkatan 10% yang dimana itu sangat signifikan pada plagiarisme yang ia berhasil deteksi. Berangkat dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa tantangan yang kita ketahui bahwa penyalinan atau parafrase mesin sulit dideteksi secara manual. Hal ini bisa sangat sulit bagi dosen atau penguji untuk mengecek tugas atau skripsi atau bahkan tesis mahasiswanya. Nah, hal itu dikarenakan dosen bisa melakukan human error atau subjektivitas dalam menilainya. Nah, dari tantangan tersebut memiliki akibat, yaitu integritas akademik akan terancam turun dan pamor dari suatu lembaga pendidikan akan mungkin saja turun akibat dari banyaknya plagiarisme yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Namun dari berdasarkan tantangan yang telah rekan saya sebutkan tadi, di sini kami mendapatkan 3 pendekatan sebagai solusi yang dimana pendekatan ini berbasis data science. Yang pertama, fitur-fitur SVM, kemudian yang kedua, bird embedding, dan yang terakhir, triplet learning. Nah, kita langsung membahas ke metode atau solusi pertama, yaitu fitur dan SVM. Nah, dalam metode ini kita menggunakan machine learning, tetapi metode ini tidak langsung membandingkan teks, tetapi memulainya dengan membedah menjadi 34 ekstraksi teks dengan fitur-fitur atau karakteristik tertentu. Nah, dari 34 teks tersebut kita menggunakan 3 dimensi utama, yaitu leksikal atau kata, terus sintaksis atau struktur kalimat, dan semantik atau makna kalimat. Nah, setelah kita melakukan 34 ekstraksi atau karakteristik tersebut, kita memilih menggunakan fitur, yaitu Chi-square, untuk memilih fitur-fitur terbaik, dan hasilnya, akurasinya dari metode ini sangat tinggi, yaitu untuk target atau metik deteksi plagiarisme mencapai 89,12% dan 92,91%. Dan skor F-measure atau keseimbangan dari presisi dan recall berada di angka 89,34 hingga 92,95. Angka ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis fitur dan SVM masih sangat kuat dan efisien untuk mendeteksi plagiarisme di zaman sekarang. Kemudian untuk pendekatan kedua yakni bird embedding. Nah, bird embedding ini sendiri dia berbeda dengan fitur SVM tadi, yang dimana fitur SVM itu dia hanya mengambil dari permukaan. Nah, sedangkan bird ini atau singkatan dari bidirectional encoder representation from transformers, ia itu sebuah bahasa rekayasa yang telah dilatih menggunakan miliaran kalimat, yang dimana bird ini dia akan membaca sebuah kalimat
dan mengubah menjadi serangkaian angka atau yang kita sebutkan dengan vektor encoding, yang dimana vektor ini adalah representasi matematis dan makna dan konteks kalimat tersebut. Nah, setelah kalimat tersebut itu diubah menjadi vektor, sistem hanya perlu menghitung jarak kedekatan makna di antara keduanya, yaitu dia menggunakan rumus cosine similarity, yang dimana jika nilainya sangat dekat ataupun melampaui ambang batas, maka teks tersebut dianggap berpotensi plagiarisme. Nah, untuk keunggulan BERT sendiri itu ia mampu memahami konteks makna kalimat secara dua arah, yakni dari depan maupun belakang, sehingga ia mampu menangkap nuansa semantik yang paling halus. Nah, model ini sangat ideal untuk mendeteksi plagiarisme yang telah diparafrase, yang dimana itu masih bisa gagal ditangkap oleh fitur SVM atau metode pertama tadi. Nah, selanjutnya, berbeda dengan BERT, T-Planet sendiri menghadirkan pendekatan Triplet Learning yang khusus untuk melawan parafrase mesin seperti yang ada di ChatGPT ataupun Quillbot dan aplikasi AI lainnya untuk melakukan parafrase. Cara kerjanya cukup berbeda. Metode ini tidak membandingkan dua teks saja, tetapi tiga teks. Nah, tiga teks tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu ancor, positif, dan negatif. Ancor adalah teks asli, positif adalah teks yang sudah diparafrase, dan negatif adalah teks yang memiliki kata acak untuk mengaburkan hasil dari uh, triplet learning nanti. Sistem kemudian dilatih dengan tujuan yaitu menarik representasi vektor ancor dan vektor positif agar sedekat mungkin, sambil mendorong representasi negatif atau kalimat acak agar sejauh mungkin dengan mekanisme contrastive learning. Model ini menjadi sangat ahli dalam membedakan mana kemiripan yang sah dalam parafrase dan mana yang tidak berhubungan sama sekali. Nah, hasilnya dari studi literatur yang kita lakukan, the F1 score memiliki nilai F1 score, yaitu mencapai akurasi 99,37 dan 99,48 pada dataset yang berbeda dalam pengujiannya. Ini menunjukkan T-Planet unggul dalam mendeteksi plagiarisme yang sangat halus, terutama yang dihasilkan oleh mesin atau AI, yang tidak terdeteksi oleh fitur SVM atau BERT. Model ini terbukti efektif baik pada level perbandingan kalimat ataupun perbandingan dokumen secara penuh. Nah, keunggulan T-Planet sendiri yaitu menciptakan representasi yang membedakan tingkat kesamaan. Nah, dalam T-Planet sendiri, dari F1 score yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hal itu menjadi hasil yang sangat sensitif terhadap plagiarisme yang ada di dalam tugas atau skripsi mahasiswa. Baik, berdasarkan kita lihat tadi terkait dengan perjalanan deteksi yang telah kita kaji, yakni SVM dengan berbasis fitur-fiturnya yang kuat, kemudian berevolusi ke BERT yang dimana ia mampu memahami sebuah konteks berdasarkan beserta maknanya, dan yang terakhir T-Planet yang memiliki presisi tinggi dalam menganalisis parafrase mesin. Kajian literatur ini kami menunjukkan bahwasannya penerapan data science secara fundamental telah dan akan terus mengubah cara kita memahami dan mendeteksi plagiarisme akademik. Sintesis dari ketiga pendekatan tadi akan membentuk sistem deteksi masa depan
dari sebuah sistem yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga ia adil dan edukatif, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendorong mahasiswa menghasilkan karya yang jujur, original, dan juga bertanggung jawab. Saya rasa mungkin sudah cukup dari kami. Apabila terdapat kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan jika terdapat kata yang kurang berkenan juga, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.